Shalom saudara-saudara yang selalu setia mendengarkan renungan firman Tuhan di channel ini. Semoga Allah damai sejahtera senantiasa memberkati setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita segera memulai saat teduh malam ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lalui. Terima kasih karena Engkau akan memakai segala sesuatu yang terjadi hari ini untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik dan mengasihi kami. Bapa, sebelum memulai saat teduh, kami mau berdoa bagi saudara-saudara yang kami kasihi di channel ini. Jikalau ada yang sedang berada dalam keadaan sakit, kiranya belas kasihan-Mu tercurah dan kuasa kesembuhan-Mu menjamah setiap orang yang sakit. Sembuhkanlah dari semua penyakit dan berikanlah kesehatan tubuh yang sempurna. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya tangan-Mu selalu memegang dan meneguhkan setiap orang. Tuntunlah untuk bisa melewati setiap pergumulan dengan baik. Kami percaya kasih karunia-Mu tersedia untuk setiap pergumulan yang dihadapi. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar bagi anak-anak-Mu. Sekarang kami mau merendahkan diri dan mengosongkan diri dari semua kesombongan. Kami mau menerima pengajaran-Mu sebagai hamba-hamba-Mu. Didiklah kami dengan apa yang benar, dan ubahkanlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang dipenuhi pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat awal saya melayani Tuhan, saya dan seorang teman saya merintis persekutuan doa di kantor kami. Gaji yang kami terima saat itu jumlahnya tidak seberapa, namun kami mendedikasikan apa yang kami miliki bagi Tuhan. Kami memakai uang gaji kami sebagai persembahan kasih bagi hamba Tuhan dan pemusik yang melayani di persekutuan tersebut, sehingga seringkali saya dan teman saya mengalami kondisi keuangan yang menipis. Namun hal itu tidak mematahkan semangat kami untuk melayani Tuhan. Kami tetap bersukacita dan bersyukur, dan saya teringat bahwa kami pernah hanya makan siang biskuit saja, dan kami pernah juga hanya mampu membeli makan siang satu porsi nasi pecel yang kami makan berdua. Pada suatu hari, saya merasa ingin sekali makan gorengan, tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Saya tidak memberitahukannya kepada siapapun, dan yang mengejutkan adalah saat waktu makan siang sudah selesai, tiba-tiba seorang teman datang dan memberikan sebungkus gorengan untuk saya. Itu adalah salah satu dari momen paling mengharukan di dalam hidup saya, karena saat itu saya menyadari bahwa gorengan itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan mendengar dan memperhatikan keinginan hati saya yang paling sederhana sekalipun. Penyediaan Tuhan bagi kita tidak selalu datang dalam bentuk yang luar biasa. Namun penyediaan Tuhan bisa datang dalam bentuk-bentuk sederhana yang seringkali tidak kita sadari bahwa itu berasal dari Tuhan. Setiap hari Tuhan memperhatikan kita dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti air, udara, dan sinar matahari, sampai hal-hal yang lebih rumit seperti kebutuhan keuangan kita atau pasangan hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Burung-burung di udara saja
Tuhan sediakan makanan. Terlebih lagi kita yang dikasihi Tuhan, pastilah Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tidak ada hal yang disebut kebetulan di dalam hidup kita, melainkan ada campur tangan Tuhan dalam hal itu. Namun yang seringkali terjadi adalah kita tidak bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita, melainkan terus meminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Padahal firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 10, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jikalau kita mengembangkan kebiasaan untuk bersyukur atas penyediaan Tuhan setiap hari, meskipun penyediaan itu berupa hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar. Tuhan akan mengembangkan kapasitas kita apabila terbukti bahwa kita bisa dipercaya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan malam ini, marilah kita sama-sama belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Ia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jangan selalu mencari-cari hal yang besar sebagai bukti penyediaan Tuhan, melainkan milikilah hati yang peka terhadap hal-hal kecil yang Tuhan lakukan bagi kita dan mengucap syukur atasnya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Allah yang begitu baik, yang senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, kami mempercayai kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami. Dan kami mengucap syukur untuk setiap hal baik yang kami alami, karena kami percaya semua itu berasal dari-Mu. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami, tetapi ada campur tangan-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, dan berkatilah kami dengan damai sejahtera-Mu yang melingkupi kami di dalam hati dan pikiran kami. Saat kami bangun tidur besok pagi, berikanlah kami tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui, agar kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kerajaan-Mu dan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi keselamatan bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun, dan berikanlah Indonesia dengan situasi yang aman dan damai. Berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan makmur. Kami berdoa menyerahkan negeri kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.